Di situ ada opsi satu, 2 dan seterusnya. Bisa kita bikin beberapa opsi ya. Jadi tergantung kita pilihan dari jenis pertanyaan ini apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat sahabat saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di rumah belajar Koko. Saya Kosi Kosasi di sini. Saya akan berbagi video tutorial mengenai seputar Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Sheet dalam menunjang aktivitas kita bekerja secara online. Baik, hari ini kita sudah masuk ke video yang ke video lanjutan satu ya. Video lanjutan satu. Jadi kemarin kita sudah ngebahas masalah dasar satu, dasar 2, dasar 3, dasar 4, dan sekarang kita masuk ke video lanjutan satu. Nanti kalau misalnya ada bahasan yang memang belum tersampaikan pada video sebelumnya, kita akan tambahkan ya. Baik, kita masuk ke video lanjutan satu. Apa isinya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah menu drop down pada Google Form atau Google Formulir. Apa sih menu drop down itu? Ya, kita akan lihat penjelasannya. Menu drop down menurut saya, ini menurut saya ya, jadi kalau menurut orang lain mungkin beda, jadi jangan salah kaprah. Menu drop down pengertian saya adalah menu yang akan membantu para pengisi formulir atau mengisi data pada saat mengisi Google Form atau Google Formulir. Dengan menggunakan menu drop down, kita akan lebih cepat ya, lebih cepat atau orang akan lebih cepat mengisi data yang kita sajikan. Seperti itu. Jadi ini intinya adalah mempercepat ya, mempercepat proses pengisian sebuah input data. Kenapa? Karena kita akan menyediakan data-data pilihannya gitu, menyiapkan data-data pilihannya. Oke, kita masuk ke prakteknya ya. Kita masuk ke prakteknya. Tadi kegunaannya udah ya. Kita masuk ke praktek membuat menu drop down. Oke. Baik, ini adalah pembelajaran kita sebelumnya ya. Kita akan coba membuat menu drop down. Dalam sebuah Google Formulir atau Google Form ya, biasanya kan ini ada pertanyaan, 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 pertanyaan. Baik, kita akan coba tambah pertanyaan. Kita hapus dulu ya yang WhatsApp ini ya. Sebentar, kita hapus ya. Ada nama di situ, kita buat di sini misalnya jenis kelamin ya, yang paling gampang ya. Jenis kelamin misalnya. Ya. Oke, menunya adalah di sini pilihan ganda ya, standar ya. Jadi pada saat kita buat tidak terbaca oleh data oleh Google-nya atau Google Form-nya, dia akan pilih ke pilihan ganda. Di sini kita akan membuat menu drop down untuk isian jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada dua cuman ya, laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya. Nah, di sini di opsi kita akan buat pilihan. Jadi pada saat nanti orang memilih atau mengisi data, dia akan lebih gampang. Caranya bagaimana? Caranya kita rubah dulu ke menu drop down. Oke. Oke, seperti ini. Ke menu drop down. Di situ ada opsi satu, 2 dan seterusnya. Bisa kita bikin beberapa opsi ya. Jadi tergantung kita pilihan dari jenis pertanyaan ini apa gitu. Misalnya kita bikin di sini kan laki-laki ya, karena ada dua orang laki-laki, laki-laki dan perempuan. Perempuan, oke, ya kan? Jadi nanti pada saat ini dia orang yang mengisi data ini akan
mudah ya mengisi, memilih, tidak mengetik kembali atau kita tidak mengetik atau menginput lagi gitu, tinggal memilih saja. Baik, kita lihat hasilnya bagaimana. Kita perhatiin jauh dulu. Oke, kita masuk ke tadi ke jenis kelamin ya. Nah, tadi kena susunannya di bawah karena ada sistem acak tadi belum saya rubah ya. Nah, nanti pada saat kita menggunakan menu drop down ada pilihan semacam ini gitu ya. Jadi kalau yang ini kan kita langsung isi ya, isi seperti itu. Sedangkan kalau kita sudah mengaktifkan menu drop down, ya otomatis dia ada pilihan di situ. Kalau kita klik di sini ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kan tinggal dipilih aja gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa menu drop down itu adalah mempermudah penginputan data. Karena datanya sudah kita kasih atau datanya sudah kita sediakan, orang lain yang mengisi itu tinggal menginputnya saja. Seperti itu. Baik, kita akan contohkan yang kedua ya, biar lebih baik lagi pembelajaran kita kali ini. Kita kita buka dulu, terlepas, kita keluar dulu ke sini ke pengisian ya. Oke, baik. Tadi yang ini. Baik. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tadi yang pertama ya. Kita tambahkan dulu ya, bentar di sini. Tambah pertanyaannya di sini. Oke, baik. Contoh misalnya begini. Contoh pada saat kita membuat soal ujian ya, soal ujian itu kan biasanya mata pelajaran diujikan misalnya gitu ya, mata pelajaran diujikan hari ini apa gitu ya, misalnya kita mata pelajaran yang diujikan ya gitu ya. Nah, kita akan buat menu drop down-nya di sini ya. Menu dropnya ini masih berbentuk jawaban singkat ya, kita rubah menjadi menu drop down. Nah, oke ya. Nah, kalau mata pelajaran yang diujikan kita buat di sini misalnya matematika. Kemudian misalnya di sini ada PPKN ya, PKN misalnya, pendidikan kewarganegaraan, PKN ya. Misalnya di sini ada pendidikan agama Islam. Misalnya kita contohkan 4 aja ya. Seni budaya gitu ya. Contoh ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Perhatiin jauhnya bagaimana? Oke, baik. Nih, di menu di pertanyaan mata pelajaran yang diujikan, di sini ada terbuat menu drop down-nya. Nah, semacam itu. Tulisan ketikannya salah ya, matematika ya. Gak apa-apa, contoh. Di situ ada matematika, PPKN, pendidikan agama Islam, seni budaya. Nah, sekali lagi, mempermudah pengisian data dibandingkan harus ngetik satu-satu kan begitu. Kedua, keuntungannya adalah membatasi penginput data atau pengisi formulir agar datanya itu tidak kemana-mana atau tidak memilih sesuai di luar data yang kita inginkan gitu ya. Jadi menu drop down ini kalau menurut saya sangat-sangat membantu sekali pada saat orang mengisi sebuah pertanyaan pada Google Formulir atau Google Form seperti itu ya. Jadi itu untuk menu drop down ya, menu drop down. Saya rasa cukup ya. Jadi dipahami bahwa sekali lagi menu drop down ini sangat bermanfaat sekali lagi ya. Jadi akan mempermudah kita untuk pengisian. Bila ada pertanyaan yang perlu saya jawab atau kita berbagi, silakan monggo komentar di bawah ya kan. Di sini kita sama-sama belajar, tidak ada maksud untuk menggurui ya. Bila ada kekurangan atau penyampaian yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.